Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas qudwah kita, uswah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan mereview ulang satu syariat yang ada dalam Islam, yaitu tentang az-zakah. Yang pertama yang ingin kita bahas adalah tentang hukum daripada zakat itu sendiri. Dikatakan bahwa az-zakatu faridatullahi ala kulli muslim malaka nisaban min malin bisyurutihi. Zakat adalah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala atas setiap muslim yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab dengan syarat-syarat. Nanti syarat-syaratnya akan berbeda antara zakat emas perak, zakat pertanian, zakat binatang ternak, itu akan berbeda syarat-syaratnya. Dasar tentang kewajiban zakat ini berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya At-Taubah 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian harta mereka sebuah sedekah. Nah, sedekah ditafsirkan adalah zakat. Ya, sebab zakat ini adalah sedekah wajib. Dia termasuk ke dalam keumuman sedekah, tetapi sedekahnya sedekah wajib. Ya. Yang akan menyucikan mereka, ya, dan membersihkan mereka. Juga firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian rizki yang baik yang kalian usahakan, seperti perdagangan dan yang lainnya, dan apa yang kami keluarkan dari bumi, ya, seperti biji-bijian, beras dan yang lainnya. Itu dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dari bumi. Nah, ini wajib diinfakkan sebagiannya. Juga firman Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Islam ditegakkan atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, Islam tegak atas syahadatain. Wa iqamis shalah. Yang kedua, mendirikan salat. Wa itaiz zakah. Yang ketiga, menunaikan zakat. Wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Kemudian berhaji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadan. Ini 5 pilar Islam atau 5 dasar Islam. Juga sabda Rasulullah, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersyahadatain, kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Jika mereka menunaikan itu semuanya, maka darahnya selamat, dijaga, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga pesan Rasul kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ketika Rasul mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka beliau berpesan, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, engkau ini akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka yang pertama kali dakwahi mereka, beritahukan kepada mereka tentang syahadatain, dakwah Islam. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka taat, mau masuk Islam, fa'alimhum anna Allah azza wa jalla qad iftarada 'alaihim 5 salawat fi kulli yaumin wa lailah. Beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah memfardukan salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'uka, kalau mereka mau salat, fa'alimhum annahu qad iftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim. Maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah memfardukan, mewajibkan sedekah atau zakat dari harta mereka, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, yang diambil dari orang kaya mereka diberikan kepada orang miskin mereka. Diambil dari orang-orang kaya Yaman diberikan kepada orang miskin yang ada di Yaman. Juga zakat mal yang ada di Bogor diambil dari orang kaya yang ada di Bogor dan diberikan kepada orang miskin yang ada di Bogor. Terus begitu. Ya. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka mau membayar zakat, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Maka hati-hati engkau dari harta yang terbaik mereka. Artinya kalau zakat itu jangan diambil yang terbaik. Zakat kambing, ini ambil zakat jangan memilih kambing yang terbaik nih kemudian diambil. Itu tidak boleh. Ya. Tidak yang terbaik juga tidak yang terburuk, tapi yang pertengahan. Ya. Hati-hati dari harta terbaik mereka. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah terhadap doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada tirai antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tentang apa hikmah dari syariat zakat ini? Banyak hikmah dari syariat zakat. Yang pertama, tathhirun nafsil basyariyah min razilatil bukhli wasyuh. Zakat ini berfungsi untuk membersihkan jiwa manusia dari sampah kebakhilan. Ya. Ada kebakhilan di dalam hati kita. Nah, agar kebakhilan ini disucikan, dibersihkan dari hati kita, maka diwajibkan zakat. Ya, harus dibayarkan zakatnya agar tersucikan sifat buruk yang ada pada diri kita. Itu hikmah yang pertama. Ya. Yang kedua, muasatul fuqara wasaddu hajati al-mu'awwizin, ya, yaitu memberikan kecukupan untuk orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Dengan zakat ini diharapkan akan bisa mencukupi kebutuhan orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, iqamatu al-masalih al-'amah, yaitu untuk menegakkan kemaslahatan umum. Sebab kalau harta itu menumpuk hanya di orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang fakir sama sekali tidak punya harta, maka kemaslahatan tidak akan ada. Akan banyak pencurian, akan banyak perampasan, akan banyak penjamretan. Ya, dikarenakan mereka sangat butuh dengan hal itu. Ya, ini untuk menjaga kemaslahatan. Kemudian at-tahdid
min tadakhumil amwal 'indal aghniya, yaitu agar dibatasi harta itu agar tidak berputar hanya di kalangan orang kaya saja, di tangan para pedagang yang besar, di tangan orang-orang yang punya pejabat tinggi mungkin, ya, agar tidak berputar di tangan mereka saja, juga mengalir sebagiannya ke tangan orang-orang fakir, ke tangan orang-orang miskin. Nah, ini bentuk keadilan yang ada dalam Islam. Ya, seandainya kaum muslimin yang memiliki nisab dan sudah haul 1 tahun membayar zakatnya, maka insya Allah akan terjadi kesejahteraan umum. Bukan kesejahteraan untuk beberapa pribadi saja, tapi kesejahteraan untuk seluruh masyarakat kaum muslimin yang ada di negeri tersebut. Akan menjadi negara yang aman, yang tentram, ya, dan tidak jomblang terlalu tinggi antara orang kaya dan juga orang miskin. Ya. Nah, kemudian bagaimana tentang hukum orang yang tidak membayar zakat? Ya. Yang pertama, man mana az-zakah jahidan li fardhatiha kafar. Siapa yang enggan membayar zakat, ya, karena mengingkari hukum wajibnya, maka dia kufur. Sebab dia sudah mengingkari Al-Qur'an, mengingkari As-Sunnah, dan mengingkari ijma'. Ya. Dan hukum zakat, hukum wajibnya zakat ini termasuk ke dalam pengetahuan Islam yang sudah diketahui secara umum, sehingga ya tidak meyakini kewajibannya itu adalah kufur. Wa man mana bukhlan ma'a iqrarihi biwujubiha athim. Tetapi orang yang tidak mau bayar zakat karena bakhil, dia menyembunyikan harta zakatnya karena bakhil, bukan karena menolak kewajibannya, tapi karena bakhil. Dia tidak ingin hartanya itu dibagikan kepada orang lain. Ya, dia sendiri meyakini ini adalah kewajiban, maka dia adalah orang yang berdosa. Wa ukhidzat minhu kurhan ma'a ta'zir, dan orang tersebut berhak diambil paksa hartanya senilai zakat yang harus dikeluarkan. Ya, dan juga diberikan ta'zir atau peringatan, hukuman yang setimpal. Fa in qutila dunaha qutil. Kalau dia melawan, maka diperangi orang tersebut. Dan ini yang dilakukan di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ya, orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu berhak diambil paksa. Ya. Ini. Nah, kemudian tentang jenis harta. Ini zakat, ya, ada zakatul mal, ada zakatul fitri. Kalau zakatul mal ini tidak berkaitan dengan Ramadan, sama sekali tidak berkaitan dengan Ramadan. Ya. Tapi kalau zakatul fitri itu sangat berkaitan dengan Ramadan. Ya. Zakatul mal tidak berkaitan dengan Ramadan. Ya, kapanpun dia mulai punya harta, maka tahun depan di bulan tersebut ketika nisabnya tidak pernah berkurang, maka dia harus mengeluarkan, ya, kalau zakat ini berupa rupiah, emas, ya, atau perak itu 2,5%. Ya, ini ada beberapa jenis harta yang harus dizakati. Yang pertama an-naqdan. Ya, an-naqdan di sini adalah az-zahab wal fiddah. Emas dan perak. Wa ma yaqumu bihima min urudit tijarah, dan harta yang semisal dengannya seperti barang dagangan. Ya, ini termasuk ke dalam harta yang harus dizakati. Untuk nisabnya, untuk dinar, seseorang tidak wajib membayar zakat emas sampai dia mempunyai 20 dinar. Satu dinarnya 4,25 gram. Artinya artinya 85 gram emas. Ya, seseorang mempunyai harta 85 gram emas, 22 karat. Ya, sebab dinar yang beredar di zaman Rasul itu tidak 24, tapi 22 karat. Ya. Ini
dia kalau mempunyai emas sebanyak 85 gram atau nilai rupiah atau rupiah yang senilai dengan itu, dan dia sudah memegangnya lebih dari 1 tahun, maka dia harus mengeluarkan 2,5%. Ya, kalau perak itu 5 uqiyah, ya sama dengan 200 dirham atau 595 gram. Ya, ini untuk nisab perak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 34, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas serta menyimpan perak, kemudian tidak menginfakkannya di jalan Allah, artinya tidak dibayar zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar gembira untuk mereka dengan azab yang pedih. Kabar gembiranya azab yang pedih. Ya. Karena kebakilan mereka, tidak mau mengeluarkan 2,5%. Selain azab yang pedih, di dunia pun dia akan dihukum tidak bisa menggunakan 2,5% itu, tidak bisa menikmati. Ya, sebab yang 97,5% pun belum tentu habis. Ya. Yang 97,5% pun belum tentu habis. Ya, bagaimana mungkin dia bisa menikmati menggunakan yang 2,5% yang kecil itu? Ya, seandainya yang 2,5% itu diganti dengan sebongkah batu ditaruh dalam lemarinya sebagai ganti uangnya, itu sama saja, tidak tersentuh sama sekali. Ya, dia tidak bisa menikmati yang 2,5% di dunia, plus ada ancaman azab di akhirat. Ya. Ini untuk orang-orang yang bakhil. Ya, dan seseorang dikatakan bakhil ketika tidak membayarkan zakat hartanya. Ya. Dan itu yang Allah minta hanya 2,5%, itu pun tidak tiap bulan, tetapi haul, yaitu setiap tahun. Setahun sekali, bukan sebulan sekali. Ya. Dan itu bukan hak kita, tapi hak orang-orang miskin dan para asnaf, ya, penerima zakat. Nah, kemudian tentang Al-An'am, ini tidak saya bahas dengan rinci ya, untuk Al-An'am, untuk samarat dan hubub, karena jarang juga kita punya unta, punya sapi, punya kambing gitu ya. Dan juga syarat-syaratnya cukup banyak. Untuk Al-An'am secara umum yang wajib dizakati hanya 3 binatang, ibil, bakar, ghanam, yaitu sapi, unta, sapi dan kambing. Ternak yang lain tidak ada zakat. Ya, walaupun punya 1000 ayam, jago misalkan, ya, atau jutaan lele dia punya ternak, ya, ternak lele, ya, punya kuda yang banyak, itu tidak ada zakatnya. Ya, yang ada zakat hanyalah 3 ini: ibil, bakar, ghanam, unta, sapi dan kambing. Itu pun syaratnya saimah. Saimah itu ketika binatang ini mendatangi rumput. Ya, ketika binatang-binatang ini mendatangi rumput. Kalau rumput yang datang ke binatang itu tidak ada zakatnya. Ya, bapak-bapak punya peternakan kambing, tapi ternyata dikandangin kambing ini, ya, dan kita menggaji orang untuk ambil rumput tiap hari. Artinya rumput yang datang ke kandang itu tidak ada zakatnya, walaupun banyak kambingnya, walaupun banyak sapinya. Ya, jadi syaratnya adalah as-saimah. As-saimah itu adalah binatang yang digembalakan mencari rumput sendiri. Itu yang ada zakatnya. Ya, ketika petani itu mencari rumput sendiri untuk pakan ternak ini, maka itu tidak ada zakat. Ya, kalau mau sedekah silakan sedekah, tapi tidak wajib, tidak dikatakan sebagai zakat. Sama zakat mal pun yang wajib adalah orang yang punya 85 gram emas. Kalau dia baru punya 40 gram dan ingin sedekah, maka silakan sedekah. Ya, itu sunnah sedekahnya, bukan sedekah wajib. Ya, bukan sedekah wajib.
Nah, untuk samarat dan hubub, ya, untuk buah-buahan dan biji-bijian, ya, ini adalah setiap buah dan biji muddakhar, muqtat, yang biasanya bisa disimpan secara lama dan biasanya bisa dijadikan sebagai makanan pokok seperti qamhin wa syair wa ful wa hams, ya, seperti gandum, baik gandum yang lonjong ataupun gandum yang bulat, kacang-kacangan, ya, atau kalau di kita beras, ini bisa disimpan, ya, juga bisa menjadi bahan makanan pokok, atau jagung, ya, buah-buahan yang biji-bijian yang bisa disimpan dengan lama. Adapun buah-buahan adalah tamar, ya, zaitun dan zabib. Ya, tamar itu adalah kurma yang sudah dikeringkan. Ketika belum dikeringkan tidak ada zakatnya. Kalau dikeringkan ada zakatnya. Zabib itu anggur yang kering. Kalau anggurnya itu tidak ada zakatnya, sebab dia mudah busuk. Tapi kalau sudah dikeringkan, maka dia berubah statusnya menjadi ada kewajiban zakat. Kalau sudah menjadi zabib atau kismis, kita ya, kismis, ya, dan juga zaitun. Adapun buah-buahan yang lain yang biasanya di kilo, tidak di liter, seperti durian atau yang lainnya, itu tidak ada zakat sama sekali, ya. Semangka, ya, apel, itu tidak ada zakat sama sekali, ya. Ketika diperjualbelikan baru ada zakat tijarah atau zakat perdagangan, ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, selanjutnya saya ingin membahas tentang zakatul fitri, ya. Tentang zakatul fitri ini dikatakan oleh mu'alif di sini, pertama tentang hukumnya, ya. Zakatul fitri sunnatun wajibatun ala a'yanil muslimin. Dikatakan sunnah wajibah, ya. Sunnah wajibah itu artinya apa? Arti sunnah ini dia satu syariat yang dilakukan oleh Rasul, tetapi hukumnya wajib, ya. Sunnatun wajibah, ya. Kalau zakatul mal, Rasul tidak pernah dalam sejarah, ya, tidak pernah membayar zakatul mal. Kenapa? Karena sedekah Rasul lebih banyak daripada sekedar zakat. Rasul tidak pernah menyimpan di rumahnya harta lebih dari nisab sampai 1 tahun, itu tidak pernah. Sehingga Rasul tidak pernah tersentuh wajib zakatul mal, ya, tidak pernah tersentuh wajib zakatul mal, ya. Rasul tidak pernah menyimpan emas lebih dari 85 gram emas kemudian tersimpan di rumahnya selama 1 tahun, itu tidak pernah, ya, ya. Ada harta cepat beliau sedekahkan sehingga tidak pernah tersentuh wajib zakat, itu Rasul SAW. Tapi kalau zakatul fitri Rasul membayar, ya, sebab beda nisab. Orang yang punya kelebihan makanan pokok di rumahnya di malam hari raya, maka dia tersentuh wajib zakatul fitri, ya. Maka dikatakan di sini zakatul fitri sunnatun wajibatun ala a'yanil muslimin. Dia sunnah yang hukumnya wajib atas setiap individu kaum muslimin. Ini berdasarkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakatul fitri dari Ramadan. Artinya fitri dari Ramadan, artinya kewajiban itu ketika masuk hari raya Idul Fitri. Ketika Ramadan terakhir itu tenggelam mataharinya, maka di waktu maghrib itu kita sudah masuk 1 Syawal, ya. Maka di waktu maghrib itu status zakat fitri menjadi wajib dan boleh dibayarkan sehari atau 2 hari sebelumnya. Dalam mazhab Syafi'i boleh dibayarkan sejak tanggal 1 Ramadan, ya. Sekarang kita bayar zakatul fitri pun boleh dalam mazhab Syafi'i, ya. Tapi banyak ulama yang mengatakan lebih afdal itu sehari atau 2 hari menjelang hari raya, ya. Itu boleh ditunaikan, tapi status wajibnya yaitu ketika masuk waktu maghrib, ya, sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu, ya.
Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri 1 sa' dari tamar. Sa' itu artinya 4 mud. 1 mud itu 1 tadahan telapak tangan pria dewasa yang sedang, yang tidak terlalu besar, telapak tangannya juga tidak terlalu kecil. Ya, kita ambil beras ya 4 raupan. Berarti itu adalah 1 sa'. Ya. Sehingga akan berbeda sedikit, mungkin ada yang kurang, ada yang lebih. Maka ini memang bukan tahdidan tapi takriban, kurang lebih. Kurang lebihnya 2,5 kilo. Boleh kurang dikit atau lebih, gitu ya. Jadi 1 sa' dari tamar, 1 sa' dari kurma, atau sa'an min syair, atau 1 sa' dari syair, gandum, alal abdil hurri, ya, alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghir wal kabir minal muslimin. Zakatul fitri ini wajib dikeluarkan ya oleh seorang hamba sahaya, apalagi orang merdeka, oleh laki-laki dan oleh perempuan, serta anak kecil dan orang dewasa. Itu wajib. Ya. Itu wajib. Sampai hamba sahaya pun wajib bayar zakatul fitri, apalagi orang merdeka. Siapa yang membayarkan? Tuannya. Ya. Kalau ada ibu hamil dan lahir di malam takbiran, ya, lahir di akhir Ramadan, ya, maka dia pun wajib dikeluarkan zakatul fitri. Wajib dikeluarkan zakatul fitri, walaupun usianya masih 1 jam atau 2 jam. Gitu ya. Nah, apa hikmahnya? Nah, hikmah dari zakatul fitri annaha tutahhiru nafsas shaim mimma yakunu qad aliqa biha min asaril lagwi war rafath, yaitu untuk membersihkan jiwa orang-orang yang berpuasa ya dari kelalaian atau ya perkataan-perkataan buruk yang dia lakukan selama Ramadan. Tentu di bulan Ramadan ini kita sering lalai atau sering berkata buruk. Nah, ini penyucinya adalah zakatul fitri. Ya, kama annaha tughnil fuqara wal masakin anis su'al yaumal id. Dan juga agar memenuhi kebutuhan orang fakir dan orang miskin, agar tidak meminta-minta pada hari raya. Ya, agar mereka ikut senang di hari raya, tidak meminta-minta. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitri sebagai bentuk kesucian untuk orang-orang yang berpuasa dari al-lagwu war rafath, dari perkataan-perkataan ya yang buruk, ya, dan juga sebagai bentuk pemberian makan terhadap orang-orang miskin. Ya. Nah, kemudian tentang mikdar tadi sudah dibahas ya, tentang berapa yang harus dikeluarkan, ya, yaitu 1 sa', ya, dan 1 sa' itu adalah 4 mud. Ya, adapun jenis makanan yang dikeluarkan adalah setiap makanan pokok yang ada di negeri tersebut. Kalau kita berarti beras. Ya, sebagian negeri Indonesia mungkin jagung. Ya, boleh juga dengan susu bubuk al-aqid, itu juga pernah dibayarkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, zakat dengan susu bubuk sama 1 sa' juga. Ya, itu boleh. Boleh kurma, boleh beras, boleh gandum, disesuaikan dengan makanan pokok yang ada di negeri tersebut. Ya. Nah, kemudian ada khilaf di kalangan ulama, apakah boleh membayar zakatul fitri dengan harganya? Ya. Nah, di sini kalau kita lihat pandangan jumhur atau pandangan mayoritas ulama, itu mereka mengatakan la tukhraj min ghairi ta'am, tidak dikeluarkan zakatul fitri itu
ya dengan selain makanan. Jadi harus makanan pokoknya, bukan harganya. Itu jumhur. Ya, sebagian ulama ya diantaranya pendapat dari Abu Hanifah rahimahullah itu mengatakan boleh dengan harganya. Ya, dengan harga beras. Kalau satu sok adalah ya 2,5 kilo, berarti harga beras 2,5 kilo sekarang berapa? Ya, itu dikeluarkan harganya. Ini sebagian ulama, tapi minoritas itu mengatakan boleh. Ya, apalagi di perkotaan. Sebab di perkotaan, ketika orang miskin itu numpuk beras di rumahnya, tapi dia tidak punya minyak untuk memasak, tidak ada daging untuk berhari raya, tidak ada gas ya untuk mematangkan lauk-lauk itu, dia pun tidak akan berhari raya dengan tenang, dengan nyaman. Ya, dia mungkin butuh harta tersebut. Ya. Nah ini, maka kita beri keluasan terhadap pendapat yang kedua ini. Walaupun jumhur atau mayoritas mengatakan harus dengan makanan, alasannya bahwa di zaman Rasul SAW, walaupun ada dinar, ada dirham, Rasul dan sahabat tidak pernah mencontohkan membayar dengan dinar dan dirham, senantiasa membayar dengan makanan pokok. Nah itu pandangan jumhur, ya, pandangan mayoritas ulama. Nah tentang waktu wajib, ya, waktu wajib adalah ya tajibu zakatul fitri bihululi lailatul Id, ya, yaitu ketika datang malam hari raya Idul Fitri. Ya, ini adalah waktu wajib. Adapun waktu jawaz, ya, waktu boleh, huwa ikhrajuha qabla yaumil Id bi yaumin aw yaumain. Itu sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri itu boleh. Ya, statusnya belum wajib. Saat ini belum wajib kita bayar zakat fitri. Ya, tapi malam takbiran menjadi wajib. Tapi boleh sehari atau 2 hari menjelang hari raya Idul Fitri. Ya. Nah kemudian jamaah rahimakumullah, tentang ya masrafuha atau siapa yang berhak menerima zakat ini. Yang berhak menerima zakat ini ada 8 golongan, ya, baik zakatul mal ataupun zakatul fitri. Dan ini Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah itu diperuntukkan untuk orang fakir dan miskin. Ya, fakir dan miskin. Ya, dikatakan bahwa fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan khusus dan kehidupannya senantiasa kurang. Ya, dia akan punya penghasilan ketika ada orang yang memanggilnya, seperti pencabut rumput di rumah-rumah. Itu ya, kalau dipanggil baru dia ada penghasilan itu. Kalau tidak ada maka dia tidak punya. Itu fakir. Ya, adapun miskin adalah orang-orang yang punya penghasilan tetap, tetapi penghasilannya tidak memenuhi standar kebutuhan pokok bulanan di negerinya. Ya, misalkan orang yang hidup di Kota Bogor sudah berkeluarga, punya 2 orang anak. Kalau gajinya 2 juta rupiah, ini dia masih miskin. Ya, sebab dia masih bisa hidup, tetapi untuk makan tiap harinya dia harus milih-milih yang tidak yang mahal-mahal. Ya, belum untuk pendidikan, belum untuk kesehatan, belum untuk ongkos ke sana kemari, itu sangat kurang sekali. Ya, itu kategorinya miskin. Dia berhak menerima itu. Wal amilina 'alaiha, dan orang-orang yang menjadi amil zakat. Amil zakat itu siapa? Yaitu orang yang menghimpun zakat. Ya, baik mengambilnya dari rumah-rumah kaum muslimin atau mencatat perolehan zakat, atau dia yang akan membagikan nanti ke orang-orang miskin. Itu amil. Ya, walaupun ada amil tetap, ada amil tahunan. Ya. Nah, kalau amil tetap dia kira-kira gaji bulanan dia berapa untuk orang yang bekerja seperti itu. Itu berhak mendapatkan gaji dari zakat yang dikumpulkan. Ya, wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang yang sedang ditaklif, dilembutkan hatinya. Di antaranya kalau ada orang muslim tapi dia banyak kezalimannya. Ya, orang muslim banyak kezalimannya, itu boleh diberikan zakat agar hatinya lembut. Ya, agar hatinya lembut, agar dia kembali membela kaum muslimin, bukan membela yang lainnya. Ya, wa fir riqab, dan orang
ya yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan, wal gharimin, dan orang-orang yang mempunyai hutang, ya hutang mubah, bukan hutang yang tidak mubah, ya hutang mubah, ya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, wa fi sabilillah, dan fi sabilillah, wa ibnis sabil, serta ibnus sabil, faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah ini, nah untuk zakatul fitri itu pun boleh diberikan kepada salah satu asnaf zakat tadi, tetapi ya khusus untuk zakatul fitri ini lebih ditekankan untuk fakir dan miskin, ya untuk fakir dan miskin, ya agar tidak ada fakir dan miskin yang menjadi peminta-minta di hari raya. Nah kemudian ada beberapa perhatian. Yang pertama, ya yajuzu an tadfa'al mar'atul ghaniyatu zakataha li zawjiha al-faqir. Boleh seorang istri kaya memberikan zakatnya kepada seorang suami yang fakir. Nah, ya, suami istri nih, tapi istrinya kaya raya, suaminya fakir. Nah, ini boleh seorang istri memberikan zakat malnya, ya, atau zakatul fitrinya kepada suami yang fakir. Ya. Tapi kalau terbalik, suami kaya, istri fakir, itu tidak boleh seorang suami kaya memberikan zakat kepada istrinya. Ya. Kenapa? Karena kalau suami itu wajib memberikan nafkah kepada istri. Adapun istri tidak wajib memberikan nafkah kepada suami. Gitu ya. Nah ini. Nah, kemudian tasqutu zakatul fitri amman la tamliku qut yaumihi. Akan gugur kewajiban zakatul fitri untuk mereka yang tidak punya ya makanan pokok di hari itu. Artinya di malam takbiran dia beras hanya 2 liter dan itu untuk dirinya dan anaknya. Ya, dia tidak punya yang lain. Maka gugur dari keluarga itu untuk membayar zakatul fitri. Tidak wajib. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla tidak membebani seseorang kecuali berdasarkan kesanggupannya. Dan dia tidak wajib bekerja untuk mampu membayar zakatul fitri. Tidak wajib bekerja, tidak wajib meminjam kepada tetangga agar bisa bayar zakatul fitri. Itu sama sekali tidak. Kalau ada bayarkan, kalau tidak ada maka tidak dibayarkan. Ya. Nah, kemudian ya yajuzu sarfu sadaqati fardin ila muta'addidin, ya muwazza'ah alaihim. Boleh satu zakat itu diberikan kepada beberapa fakir miskin. Ya di kampung ini dia wajib membayarkan zakat dan dia memberikan zakat itu kepada beberapa fakir miskin secara langsung, itu boleh, ya. Nah kemudian tajibu zakatul fitri alal muslim fi al balad alladhi hum muqim bihi. Wajib ya memberikan zakatul fitri kepada muslim yang ada di tempatnya. Jadi orang kaya di Bogor itu harus memberikan zakatnya kepada orang-orang miskin yang ada di Bogor. Tidak boleh diserahkan ke orang Bandung. Ya, kecuali kalau di Bogor ini sudah terpenuhi semuanya, maka silahkan ke kota terdekat, ke Depok, ya, ke Sukabumi atau kemana itu boleh. Ya, tapi kalau tidak, maka orang kaya Bogor untuk orang miskin Bogor, orang kaya Bandung untuk orang miskin Bandung, orang kaya Sukabumi untuk orang miskin Sukabumi, begitu terus. Ya, kalau kelebihan baru boleh disetorkan ke yang lain. Yang terakhir, ya la tajuzu naqlu zakatul fitri ila baladin akhar illa li darurah. Tidak boleh yang membawa harta zakatul fitri ke negeri yang lain kecuali karena darurat. Ya, di Palestina darurat pangan misalkan, kita serahkan ke mereka, itu boleh. Ya, setelah dipenuhi ya orang-orang miskin yang ada di daerah kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya sudah menjelang jam 6 juga. Saya kira cukup. Kalau ada yang mau menambahkan atau menanyakan, saya persilahkan. Ayo, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sampai bahwa zakat itu diberikan kepada ribuan kita.
bagaimana kalau kita memberikan zakat kepada keluarga kita, kan itu juga dianjurkan. Keluarga kita beradanya jauh dari kita, mungkin di lain pulau gitu. Atau itu bagaimana, Ustaz? Ya, terima kasih. Salah. Iya. Baik. Membayar zakat fitri kepada keluarga. Pertama, membayar zakat fitri kepada keluarga, kalau keluarga tersebut tidak menjadi tanggungan kita, hartanya itu, nafkahnya itu, maka kita tidak boleh membayar zakatul fitri kepada dia. Ya, misalkan keluarga di sini adalah keluarga sangat dekat, seperti seorang anak kepada ayahnya, itu keluarga dekat sekali, dan kita ingin bayar zakat ke ayah kita yang miskin, itu tidak sah. Sebab kewajiban nafkah orang tua yang miskin itu diserahkan kepada anak. Tapi kalau kepada bibi atau kepada saudara atau kepada saudari itu boleh. Ya, itu boleh. Ya, kalau di luar, kalau jauh di sana, sangat jauh sekali, maka yang lebih ini agak ada syubhat, ya, agar terhindar dari syubhat, tetap kita memberikan zakat kita kepada orang miskin yang ada di lingkungan kita. Adapun saudara kita yang lain itu kita berikan sedekah sunnah. Ya, sedekah sunnah yang sifatnya bukan zakat. Ya. Wallahu a'lam. Sebab dia pun akan menerima zakat dari orang kaya di penduduk sana. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi terkait dengan zakat tadi Pak Ustadz, khususnya untuk zakat untuk Idul Fitri itu Pak, apakah seorang penerima zakat itu bisa menerima lebih dari satu bagian? Itu satu. Terus yang kedua, seandainya zakat yang terkumpul itu jumlahnya tidak cukup untuk dibagikan kepada jumlah fakir miskinnya, apakah zakat itu dibagi secara merata atau bagaimana? Terima kasih. Ya, baik. Boleh seorang miskin ya menerima beberapa bagian zakat dari beberapa kaum muslimin. Nah, ini kalau membayar zakat itu diserahkan kepada pribadi-pribadi. Ya, sehingga yang lebih afdal adalah diberikan kepada amil zakat sehingga merata. Ya. Kalau tidak diserahkan kepada amil zakat secara pribadi, maka bisa jadi ada dua tetangga miskin yang menerima hanya satu tetangga saja, dan yang lain tidak tahu kalau yang satunya lagi sudah mendapatkan zakat. Ya, maka yang lebih afdal itu dikoordinir oleh amil zakat, dan mereka akan mendata sehingga mereka mendapatkan zakat yang merata. Ya. Dan boleh lebih mendapatkan dari satu sok, mungkin beberapa sok dari kaum muslimin, itu boleh. Ya. Ketika zakat itu terkumpul sedikit, sedangkan orang fakirnya banyak, maka dibagi rata itu lebih afdal daripada sebagian mendapatkan dan sebagian lagi tidak. Ya, itu untuk zakatul fitri. Ya, jadi merata lebih afdal daripada hanya bertumbuk di salah satu mustahik saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai zakat mal, Ustaz, saya berasumsi, Ustaz, karena zakat mal ini kita tidak punya data statistik sejauh mana masyarakat miskin fakir kita itu sudah terpenuhi sehingga hidupnya bisa layak. Saya ingin berasumsi saja, seandainya zakat mal kita belikan, mungkin ini tidak boleh, tapi asumsi saja, zakat mal kita belikan ke ruko, Pak Ustadz, atau kios, lalu kita serahkan ke orang miskin yang berhak. Kalau kita bisa memberikan 10 kios setiap tahun, Pak Ustadz, kita bayangkan 20 tahun yang akan datang, itu berapa masyarakat miskin yang bisa hidup tanpa menerima zakat lagi. Pertanyaannya, kenapa ini tidak pernah
dilontarkan atau diidekan. Kalau saya nggak salah, zakat itu diterima oleh Indonesia tuh triliunan Pak Ustaz. Bukan diberikan seperti beras, makanan, berikanlah sebagai pancing, bukan sebagai ikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Membuat kios untuk mereka, ya. Jadi gini, untuk zakatul mal ini memberikan hartanya, bukan memberikan makanannya, ya, memberikan hartanya kepada mereka yang berhak menerima zakat. Ya, sebenarnya pemberian itu normalnya itu bukan bulanan, tapi untuk memenuhi kebutuhan 1 tahun. Kalau memang zakat itu terkumpul, ya, sebab zakatul mal itu zakat tahunan. Ya, kira-kira kebutuhan dia 1 tahun itu berapa? Kalau dia punya keahlian, mungkin harta yang diterimanya pun itu dia bisa digulirkan untuk berusaha. Ya. Tapi wallahu alam kalau zakat itu kita kumpulkan kemudian kita buat kios baru sehingga ya dari hasil keuntungannya diserahkan lagi kepada mereka atau kita jadikan mereka sebagai karyawan daripada kios tersebut. Ya. Wallahu alam tentang hukum tersebut saya tidak tahu, ya. Wallahu alam. Tapi kalau kita ingin berbuat baik terhadap orang-orang miskin dan kita latih mereka sehingga kemiskinannya hilang dari orang tersebut, ya, kemiskinannya hilang dari orang tersebut, sehingga di tahun depan dia bukan sebagai mustahik, tapi bahkan menjadi seorang muzakki, maka itu akan lebih baik lagi. Walaupun diyakini bahwa orang miskin tidak mungkin hilang, ya, orang miskin tidak mungkin hilang di muka bumi ini, pasti akan ada. Ya, ini sudah menjadi sunnah kauniyah. Bahkan kalau tidak ada orang miskin sama sekali, maka kehidupan ini pun tidak akan normal. Ya, tidak ada yang mau dipekerjakan untuk membersihkan rumah kita. Tidak ada yang mau dipekerjakan untuk menunggu toko kita mungkin. Karena dia sudah tidak butuh itu lagi. Di akhir zaman nanti kemiskinan itu akan tidak ada. Sedekah, ya, di akhir zaman akan ada orang yang membawa emas kemana-mana untuk ada orang yang menerimanya, tapi tidak ada satu orang pun yang menerimanya. Ya, itu bagaimana kalau kehidupan sudah seperti itu? Tidak akan normal kehidupan ini, gitu ya. Sehingga memang orang miskin itu pasti ada. Walaupun miskin di dunia Islam itu berbeda dengan miskin di zaman sekarang yang mana keislamannya sudah jauh. Miskin di zaman Rasul itu miskinnya miskin sederhana, miskin biasa. Ya, dia masih bisa makan dengan normal, dia masih bisa beribadah dengan normal, dia tidak terlilit hutang. Bahkan miskin di zaman Rasul ya terhibur dengan iming-imingan surga untuk mereka dengan kesabaran mereka. Mereka terhibur dengan hal itu. Mereka setengah hari akan masuk surga lebih awal daripada orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin. Terhibur dengan hal itu. Ya, berbeda dengan miskin di zaman sekarang. Ini miskinnya sudah tidak normal lagi. Mereka selain tidak punya harta juga terlilit hutang. Juga keimanan itu tidak ada yang menghibur tentang surga ya dari kesabaran yang mereka jalankan. Sehingga banyak yang mengambil jalan pintas yaitu bunuh diri misalkan. Ya waliyadzubillah. Jadi kemiskinan akan senantiasa ada, ya, maka insya Allah kalau kita membayar zakat dan menunaikan kepada orang-orang miskin, mereka akan lebih terangkat. Ya, mereka akan lebih terangkat dan mereka akan bahagia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz sampaikan untuk masalah zakat di surat At-Taubah 103, kemudian At-Taubah 60, kemudian satu hadis Bunyal Islam ala khamsin. Yang saya akan tanyakan mengenai At-Taubah 60 mustahiknya, apakah seandainya zakat mal sudah terkumpul mesti dibagi 8 asnaf dulu atau diambil skala prioritas yang utama? Itu yang saya tanyakan Ustaz.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rada gering. Iya. Untuk 8 asnaf yang Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat 60, itu tidak harus zakatul mal itu diberikan kepada seluruh mereka. Sebab terkadang salah satunya tidak ada. Misalkan wafir riqab, seorang budak yang ingin dibebaskan dirinya, yang ingin membebaskan dirinya. Itu di zaman sekarang tidak ada budak. Belum ada ya. Di akhir zaman mungkin akan ada lagi perbudakan. Tapi sekarang itu belum ada. Sehingga asnaf ini kosong. Ya. Nah dari sini para ulama mengatakan boleh dan memang harus diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan di waktu itu. Fakir miskin sangat membutuhkan, maka berikan kepada mereka. Fi sabilillah, itu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, berjuang di jalan Allah itu adalah setiap usaha yang tujuannya untuk menegakkan syariat Allah. Seorang yang pandai menulis dan tulisannya itu sangat bermanfaat untuk kaum muslimin dan membela habis-habisan untuk kepentingan kaum muslimin, maka orang tersebut termasuk fisabilillah, yang sebagian ulama mengatakan boleh diberikan zakat untuk membantu tulisannya. Ya, walaupun secara khusus fisabilillah itu adalah orang yang sedang berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Walaupun orang kaya, para pejuang ini mereka berhak mendapatkan bantuan zakat agar mereka lebih teguh ya dan lebih hebat pembelaannya terhadap kaum muslimin. Ya, sekarang di Palestina sedang terjadi peperangan. Ya, tapi agak sulit memberikan kepada mereka. Tetapi kalau bisa, itu mereka termasuk orang yang berhak menerima itu. Termasuk asnaf ya yang berhak menerima zakat. Walaupun sekali lagi ya skala prioritas yang ada di lingkungan kita itu apa saja, maka berikan kepada mereka. Ya. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup ya, sudah jam 6:10 dan juga ada kegiatan setelah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Muslimun TV